Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau review sedikit ya, perbandingan dua headlamp Suzuki Address. Kalau yang agak hobi Suzuki Address ya, itu umumnya tahu ya kalau ada dua jenis headlamp ya. Karena Suzuki Indonesia itu jadi produsen untuk mengekspor Suzuki Address ke manca negara ya, beberapa benua. Nah, di tiap benua bahkan atau tiap negara itu kan beda-beda regulasinya ya. Kalau untuk pasaran domestik ya, ini ya yang saya pasang di batok merah ini ya. Sedangkan di beberapa negara lain, walaupun masih Asia, terutama Eropa ya, ini nih ya, yang jenis bolamnya H4 ya. Kalau di Indonesia ini masih yang ini nih ya, yang bolamnya H6 ya. Alasan masing-masing tentu beda-beda ya. Mungkin kalau secara harga bohlam ya, karena itu kalau H6 itu kan lebih murah, umumnya biasanya lebih murah ya, dan variasinya banyak ya. Karena itu di Indonesia itu sangat banyak bola motor yang H6 ya, baik LED, HID maupun apalagi halogen ya, itu banyak saya. Mulai dari 10.000, 12.000 ya, sampai ratusan ribu tuh ada ya untuk H6 ini ya. Ini kita perhatikan ya, konstruksi dalam itunya, reflektornya ya, ada 3 bagian ya, dipisahkan dengan garis horizontal ya. Itu bagian atas ya, yang paling atas, lalu yang bagian tengah dan bagian bawah ya. Bagian atas biasanya itu untuk low beam ya, bagian bawah untuk high beam ya, lampu jauh. Karena sesuai hukum cermin ya, itu sinar datang akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sinar pergi ya, hukumnya gitu ya. Tapi kalau yang ini kan bukan cermin datar ya, dia agak lengkung, dan ini tadi ada apa, semacam pengaruh titik fokus segala ya. Sekarang kita lihat yang beredar di jenis headlamp yang beredar di Eropa atau negara lain ya, seperti Vietnam, Malaysia, sepertinya yang ini nih ya. Jadi walaupun sesama Asia tapi juga beda-beda ya. Nah, biasanya pabrikan tuh menyesuaikan dengan bolam apa yang banyak di sana. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kalau yang desain reflektor Eropa itu cuma 2 bagian ya, itu dipisahkan oleh garis horizontal yang agak miring ya, cuma ada bagi 2 dia ya, atas sama bawah ya, atas untuk low beam, bawah untuk high beam ya. Ya, perhatikan jenis bolamnya itu ya. Ya, jadi tidak hanya Suzuki Address yang punya 2 versi headlamp ya,
tetapi juga yang saya tahu ya Suzuki itu Yamaha MX ya, MX 150. Baik ya, itu beda dari desain reflektor. Reflektor tuh itu ya, yang dimaksud reflektor tuh itu mika yang di chrome itu, yang dibuat mengkilap itu ya. Baik, sekarang kita coba buka ya bagian, atau lihat bagian belakangnya ya. Nah, bagian belakangnya seperti ini ya. Ini sengaja saya selotip, saya ganjel dengan selotip, karena kalau untuk bohlam H6 itu nggak ada penguncinya ya, jadi dia dipasang langsung, dipasang soketnya ya. Jadi kalau nggak diganjel dia goyang-goyang ya. Nah ya, ini bohlam standar address ya. Coba kita lihat ini berapa watt, 32 ya, 12 volt 32 garing 32. Jadi low sama beamnya sama-sama 32 watt ya. Ini bohlam standar Suzuki address untuk ukuran H6 ya. Nah, seperti ini ya. LED yang ini H6 atau mungkin kadang disebut M5 ya. M5 itu satu kaki, satu nih ya. Ini pasangannya satu kaki. Kebetulan saya nggak ada soketnya ya untuk pasang, karena soketnya terpasang di motornya ya. Ini jadi di H6 ini kecil ya, diameternya berapa nih, 18,2 kira-kira ya. Jadi kalau nanti Anda misalnya mau retrofit apa-apa ya, ini kan ada ukurannya nih. Biasanya misalnya dipasang proji ya, proyektor ya. Ini biasanya diameter ini nih pengaruh ke apakah reflektor ini dibobok atau tidak ya. Ini 18,2 ya, 18 mm lah ya, kira-kira 1,8 cm. Baik ya, dipasang lagi. Ini masangnya ini yang, oh ya, kita lihat kawatnya ya, karena posisi desain kawat di bohlam konvensional itu jadi basic, jadi acuan untuk desain reflektor dan nanti bohlam-bohlam alternatifnya ya. Lihat ya, ini atas bawah ya. Lihat dari depan horizontal ya, patokannya yang ini ya. Nah, ini pasang ya, saya pasang lagi. Ini saya ganjel supaya enggak jatuh-jatuh. Oke, kita lihat sekarang, lihat yang H4 bagian belakang. Ini kebetulan soket H4-nya belum dipasang, jadi ada di sini. Ya, H4 beda ya, nih bohlamnya gini, kaki 3 ya. Nih, sama persis dengan mobil ya. H4 kadang disebut HS1. Nah, di paket pembeliannya ya, kalau Anda beli headlamp ini biasanya udah termasuk ini nih, udah termasuk karet sama bohlam standar ya. Kita lepas ya. Nah, ini karetnya, karet pelindungnya. Kalau di M5 atau H6 itu karetnya
nempel bersama soket ya. Maaf saya nggak ada contohnya karena sebenarnya cuma satu dan dipasang di motornya. Nah untuk H4 ini kalaupun nggak diapa-apain ini udah ada jepitannya gini ya, karena itu dia nggak jatuh-jatuh ya. Nah, ya ini udah ada kawatnya gini, sama ya di mobil maupun di motor sudah ada kawatnya. Nah, ini ya. Lihat ya diameternya berapa ini, coba kita ukur diameter lubang ya, 6,9 ya milimeter ya. Jadi lumayan besar nih lubangnya ya. Mungkin kalau untuk retrofit project generator yang agak besar ya, tentunya ini lebih ini ya. Nah, kita lihat bolamnya. Ini bolamnya ini ya, seperti ini kalau H4 atau HS1 ya. Patokannya masih sama dengan yang M5 tadi ya. Ini paling di atas, lalu ini simetris. Setiap motor beda ya ininya, reflektornya. Kadang ada yang pasangnya gini ya, kalau kata ahli lampu sih antara jam 11-12. Jadi misalnya ini jam arah 12, ada yang masangnya gini ya. Tergantung ininya nih, tergantung cocokannya di sini ya. Ya, bolam HS1 atau H4. Kita perhatikan ininya apa? Nah, ini sama dengan yang halogen yang H6 tadi. Letak posisi filamen di dalam bohlamnya ya. Ini kayak backgroundnya ya. Itu dijadikan patokan untuk mendesain lampu-lampu alternatifnya ya. Jadi mau baik HID maupun LED ya, posisi filamennya dia ngikutin ini nih, mendekati posisi filamen di halogen ya, karena halogen itu jadi standar ya, masih jadi standar untuk beberapa lampu, beberapa reflektor maksud saya ya. Ya, ini ada payungnya, berarti ini kalau yang ada payung menghadap atas ini berarti untuk low beam ya, low beam, yang ini untuk high beam. Atau balik ya, enggak, misalnya enggak, kayaknya sih enggak kebalik. Nah, nanti bagusnya keuntungan dari bohlam H4 bohlam halogen ya, halogen maupun HID itu 360 derajat ya, jadi sinarnya bisa keliling ya. Tapi kalau LED ya, LED itu ada keterbatasan ya, karena belum ada yang chipnya terang ya, yang mata LED-nya terang itu bisa 360 derajat itu belum ada. Ya. Nah, bohlam alternatif untuk jenis soket H4 ini juga banyak ya, baik LED maupun HID ya, terutama LED ya. LED itu saat ini masih berkembang terus ya. Jadi kalau bohlam aslinya H6 ya, itu otomatis ruangnya lebih kecil ya. Tapi kalau ini kalau ukuran soket H4 nih, kita bisa desain lampu alternatif sampai diameter ini nih ya. Yang penting asalkan masuk ke sini. Oh ya, perhatikan ya. Jadi
Ternyata enggak, bukan angka 12 nih ya, agak miring ya, agak miring ke kanan ya. Saya agak 12 kan kayak gini nih, dia agak jam angka 1 ya kalau dari sini, kalau dilihat dari depan angka 11 ya. Jadi itu sekilas ya tentang apa perbedaan reflektor untuk yang bohlamnya H4 maupun H6 ya. Pengetahuan tentang desain reflektor ya maupun jenis bohlamnya itu nanti akan jadi basic ya, basic untuk memilih bohlam LED alternatif ya. Ya, karena mereka menggantikan, mereka buat ya bohlam LED maupun HID kan menggantikan dari halogen ya. Dan biasanya soketnya sama tuh ya. Tetap ikut H4, tetap ikut H6. Karena itu desain, pengetahuan tentang desain reflektor ya itu nanti berpengaruh tuh ya kalau untuk memilih ya, memilih jenis bohlam mana yang lebih cocok ya. Reflektor H4, bohlam H4, Osram all season 3535. Ini low beam halogen ya, high beam. Posisi kamera setinggi mata, jarak motor ke tembok sekitar 1,5 meter. Luxnya belum diukur di video berikutnya. Insyaallah. Reflektor H6, bohlam Osram all season halogen 35/35, low beam, jarak motor sekitar 1,5-2 meter dari tembok. Ini high beam. Low